Di pesisir selatan Jawa, di mana ombak ganas bertemu tebing karang, sebuah legenda lahir dari gemuruh badai. Sebuah kisah tentang perjanjian terlarang antara seorang raja dan penguasa gaib lautan. Sebuah kesepakatan yang akan membangun dinasti terbesar di tanah Jawa, namun dengan harga yang tak terhingga. Inilah dia, Danang Sutawijaya, yang kelak bergelar Panembahan Senopati. Bukan keturunan langsung raja besar, namun di dalam dadanya membara api ambisi untuk menyatukan tanah Jawa di bawah satu panji, Mataram. Tapi, ambisi saja tidak cukup. Di dunia yang penuh intrik, ia butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang datang dari luar nalar. Pada akhir abad ke-16, Jawa adalah papan catur kekuasaan yang rapuh. Kesultanan Pajang, sang penguasa, mulai goyah. Di tengah kekosongan inilah, Senopati melihat kesempatannya. Namun, untuk diakui sebagai raja sejati, ia membutuhkan wahyu keprabon, legitimasi ilahi yang tak terbantahkan. Kisah ini tidak datang dari isapan jempol. Ia tertulis, salah satunya, dalam Babat Tanah Jawi, sebuah kronik sejarah semi mistis para raja Jawa. Disinilah tercatat perjalanan spiritual Senopati yang membawanya ke bibir pantai paling keramat di selatan. Di Parangkusumo, titik pertemuan dunia manusia dan dunia gaib, Senopati melakukan tapa brata. Ia tidak memohon pada dewa-dewa di langit, melainkan memanggil kekuatan purba yang bersemayam di kedalaman samudra. Ia memanggil Sang Ratu. Legenda mengatakan, laut terbelah dan Sang Ratu Laut Selatan menemuinya. Terpesona oleh keberanian dan tekad Senopati, ia menawarkan sebuah perjanjian. Bantuan militer tak kasat mata dan perlindungan abadi bagi keturunannya, sebagai ganti, kesetiaan sang raja dan para penerusnya. Dan perjanjian itu pun terbukti. Dalam pertempuran-pertempuran krusial melawan musuh-musuhnya, kekuatan Mataram seolah dilipat gandakan. Badai datang entah dari mana, wabah penyakit menyerang kemah lawan. Apakah ini takdir atau campur tangan dari sang sekutu gaib? Mitos ini menjadi alat legitimasi paling ampuh. Siapa yang berani melawan raja yang dilindungi oleh penguasa Laut Selatan? Namun, sejarawan seperti H.J. de Graaf berteori bahwa ini adalah manuver politik jenius untuk menakuti lawan. Pertanyaannya, apakah Senopati hanya menciptakan mitos, atau ia sendiri terperangkap di dalamnya? Di kota gede, jasad Panembahan Senopati bersemayam. Namun, legendanya terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi Raja Mataram. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan mereka tidak hanya berasal dari tahta, tapi juga dari perjanjian di dasar samudra. Hingga hari ini, hubungan antara Raja-Raja Jawa dan Ratu Laut Selatan tetap menjadi bagian dari spiritualitas keraton. Apakah ini hanya sebuah mitos politik, bukti keyakinan spiritual yang mendalam, atau keduanya? Batas antara sejarah dan legenda di tanah Jawa memang setipis kabut pagi. Sebuah misteri yang mungkin memang tidak untuk dipecahkan, melainkan untuk dirasakan.